Kita ingin mencoba mendengarkan wayang dengan ala anak muda yang tidak boring, relate dengan persoalan hari ini, dan bisa dinikmati dimanapun dan kapan. Pendidikan anak kita agar generasi kita tidak keblinger, tetap mawas diri, mau tidak mau ya tetap anak kita tetap harus belajar. Bagi saya, wayang adalah wayang. Wayang bukanlah puppet ataupun boneka, tapi wayang adalah nilai. Ya, perkenalkan, nama saya Faris Busono. Saya seorang digital ilustrator. Saya berangkat dari media tradisi, yaitu wayang beber, di mana wayang beber itu terdapat ada 2 artefak yang ada di Jawa, terutama di Pacitan, tepatnya di Karangtalun, Donorojo, dengan cerita Joko Mangkuning, dan juga satu lagi dengan cerita Remo Mangunjoyo, berada di Gelaran, Bejiharjo, Karangmojo, Gunung Kidul. Dari cerita itulah kemudian saya mulai berkembang dan berproses. Ternyata ada banyak jenis wayang di Indonesia ini. Tidak hanya wayang kulit, wayang gedok, ataupun wayang golek, tetapi juga ternyata ada wayang beber. Dan perlu diketahui, wayang beber ini adalah salah satu dari induk dari animasi Nusantara yang mungkin tidak banyak orang yang tahu. Wayang beber tercipta dari media kertas deluang yang sudah begitu sangat lama, dan kemudian wayang beber pun juga terus mengalami transformasi hingga perkembangan hari ini. Tidak hanya wayang beber tradisi yang masih dipegang oleh keluarga Trah secara turun-temurun, ada pula banyak jenis-jenis wayang kontemporer. Di antaranya ada wayang beber kota, ada wayang beber metropolitan, ada wayang beber tani, ada wayang beber Maesasura, ada wayang beber Pancasila, dan lain sebagainya. Di mana mereka pun membawa persoalannya masing-masing untuk disuarakan ataupun untuk disampaikan kepada khalayak ramai. Wayang beber menjadi salah satu media warta yang begitu efektif untuk dibawa ke ruang hari ini, karena wayang beber adalah salah satu media yang begitu sangat luas dan juga bisa menyesuaikan ruang dan waktu. Seiring berjalannya waktu pun kami mencoba membuat eksperimen kecil-kecilan, karena kita sadar betul bahwasannya wayang hari ini itu tidak hanya milik masyarakat Jawa saja, tetapi wayang sudah menjadi persoalan dari Sabang sampai Merauke. Jadi tantangan kita adalah bagaimana wayang ini mampu dikomunikasikan dan mampu diterima oleh telinga Sabang sampai Merauke. Nah, dari proses itu kami pun mencoba membuat eksperimen, yaitu Pagelaran Indonesia. Pagelaran Indonesia ini bisa dinikmati di Spotify. Biasanya kalau nonton wayang itu semalam suntuk, mendengarkan wayang itu semalam suntuk. Terus kemudian kalau wayang beber itu kalau tradisinya 3 jam, kalau yang kontemporer itu biasanya didengarkan kurang lebih ya 1 jam. Tapi hari ini kita mencoba bereksperimen, ternyata dari proses itulah yang tadinya kita buat 15 menit, ternyata pendengar kita turun, dan kita pun mau tidak harus mengikuti pendengar kita, dan kita turunkan menjadi 5 menit. Akhirnya itu pun masih mengalami belum stabil, dan akhirnya kita stay di 2 menit. Dan Pagelaran Indonesia itu bisa dinikmati di Spotify, di wayang Pagelaran Indonesia. Target kami bukanlah orang-orang yang memang sebagai penikmat kesenian ataupun penikmat wayang,
tetapi ini adalah orang-orang yang sama sekali tidak mengenal wayang, dan kita ingin mencoba mendengarkan wayang dengan ala anak muda yang tidak boring, relate dengan persoalan hari ini, dan bisa dinikmati dimanapun dan kapan. Nah, itulah menjadi salah satu hal yang harus dilakukan oleh anak-anak muda untuk tetap mempertahankan sebuah nilai seni tradisi, khususnya wayang, untuk di berbagai macam media dan zaman. Pesan untuk anak-anak muda, tentunya semua anak muda memiliki tanggung jawab dan juga kesempatan untuk mempertahankan budayanya masing-masing. Apalagi di tengah gempuran dan juga ledakan informasi yang begitu pesat ini. Anak muda memiliki tanggung jawab yang lebih, namun tidak perlu takut untuk bereksperimen, karena dari simbah-simbah kita dulu pun juga selalu melakukan eksperimen. Dari perjalanan panjang wayang itu sendiri pun juga memiliki perjalanan panjang, mulai dari media batu, kemudian kulit kayu, terus kemudian berpindah ke media kulit, hingga berbentuk hari ini. Itu pun tidak proses yang sangat singkat. Lah, simbah-simbah ini pun juga melakukan eksperimen. Mereka pun juga beliau-beliau ini melihat situasi dan kondisi sehingga menyesuaikan dengan ruang dan waktunya. Lah, dulu wayang tercipta dari kulit binatang atau kulit kerbau dan sapi itu karena tercipta dari sebuah proses ruang yang disebut dengan ruang agraris. Karena keberlimpahan ruang pada bahan baku pada waktu itu sangat melimpah sekali, sehingga dijadikan sebuah industrial agraris yang menciptakan ruang ekonomi sendiri. Namun seiring berjalannya waktu, tak kalah hari ini banyak ruang-ruang agraris yang tergeser dan tergantikan dengan keaplingan perumahan, pabrik, dan lain sebagainya. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita sudah memasuki era industrial. Nah, di era industrial ini kita juga harus realistis, karena memang realitanya apa yang ada dan apa yang tersedia ini harus mampu kita tangkap dan juga mampu kita terima untuk dijadikan suatu bentuk media yang relate dengan zaman agar mampu diterima oleh zaman. Bagi saya, wayang adalah wayang. Wayang bukanlah puppet ataupun boneka, tapi wayang adalah nilai.